Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rofi. Profesi saya sebagai tukang gigi yang buka praktik di Denpasar, Bali. Kebetulan kami di sini sedang berkumpul bersama Bapak Ketum PDGN beserta Sekjen dan kawan-kawan yang berada di sini. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang ke depan bagaimana langkah ke depan organisasi PDGN. Kami persilakan kepada Bapak Ketum Untuk dijawab. Bapak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sedang acara bincang-bincang ya, kumpul-kumpul sama teman-teman pengurus PTGN. Di sini sekarang kita bersama Pak Sekjen, terus ada beberapa tukang gigi yang berasal dari beberapa daerah. Ada yang dari Kota Medan, Tangerang, terus ada yang dari Bali. Menjawab pertanyaan tersebut mengenai langkah ke depan tentang PTGN, organisasi Perkumpulan Tukang Gigi Nasional. Pertama yaitu kita akan membangun atau bersinergi dengan organisasi-organisasi tukang gigi yang lain. Karena menurut kami organisasi hanya sebagai media untuk kita saling menjalin komunikasi antara sesama tukang gigi. Jadi bagi kami semua adalah sama, yaitu sama-sama tukang gigi, dan kita memerlukan kebersamaan dalam visi misi ke depan tentang kita menyikapi peraturan termasuk RUU KUHP dan Permenkes. Jadi bersamaan satu pemahaman, insya Allah ke depan kita akan bisa memberikan suatu respon atau memberikan suatu penyikapan terhadap RUU tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang langkah-langkah ke depan daripada organisasi PTGN. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua PTGN. Memang menjalin hubungan itu sangat penting. Intinya ya, betul. Kita tetap bersatu walaupun itu beda organisasi. Ya, betul. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, kenapa harus ada PTGN? Kan sudah ada organisasi lain seperti FTGI, ITGI, STGI, terus dan lain-lain. Kenapa tidak gabung gitu aja ya? Kenapa tidak kita gabung aja? Alasannya bagaimana? Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Sekjen. Monggo, Bapak Sekjen. Terima kasih pertanyaannya Mas Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abrori, Sekjen dari Perkumpulan Tukang Gigi Nasional. Menjawab dari pertanyaan Mas Rofi, salah satu tukang gigi yang berpraktik di daerah Denpasar, mengapa harus ada PTGN dan beberapa organisasi-organisasi lain? Kenapa kok tidak bersatu saja dalam satu naungan? Baik, di sini saya mencoba menjawab. Sebenarnya adalah menjadi hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia tentang kebebasan berorganisasi, dan ini dilindungi oleh undang-undang. Bahwa kenapa kemudian hadir PTGN yang dideklarasikan pada bulan Desember tahun 2018
itu 6 tahun yang lalu, itu karena merasa tidak adanya kesepahaman atau visi tentang bagaimana dalam menyikapi hadirnya peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 yaitu tentang pembatasan kewenangan terhadap tukang gigi. Di sini PTGN merasa tidak sama dengan salah satu mainstream dari salah satu organisasi profesi tukang gigi yang menerima penuh terhadap hadirnya peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Di sini PTGN merasa keberatan terhadap isi dari pasal yang mengatakan bahwa tukang gigi hanya memiliki kewenangan membuat gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang berbahan head curing akrilik, lalu hanya boleh memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh berbahan head curing akrilik dengan syarat tidak menutupi akar gigi. Yang kami rasa dengan peraturan tersebut bisa dipastikan rekan-rekan tukang gigi yang bekerja ini tidak lagi bisa bekerja sebagai tukang gigi sebagaimana mestinya, karena seperti diketahui bersama di profesi ini, jenis gigi tiruan lepasan itu banyak jenisnya dan ini sudah dikenal oleh masyarakat. Iya. Bahwa di situ kita bisa menemukan self curing akrilik, di situ juga kita bisa menemukan varian yang lain berbahan termoplastik, yaitu jenis Valplas, Bioton, Thermosen, Luxiton, atau frame, yaitu berbahan steel atau baja, steel denture, yang dimana ini bisa kemudian menjadi pembahasan antara organisasi tukang gigi dengan pemerintah selaku yang mengeluarkan kebijakan tersebut melalui Kementerian Kesehatan. Dan ini juga adalah salah satu bentuk protes dari PTGN mengapa PTGN, organisasi profesi tukang gigi, tidak dilibatkan ketika penyusunan terhadap peraturan Menteri Kesehatan sebagai lanjutan atau sebagai turunan dari telah diputuskannya keputusan MK nomor 40 tahun 2012 yang salah satu isinya adalah bahwa tukang gigi tidak bisa dikenakan pasal praktik kedokteran tahun 2004 nomor 29 yang akhirnya menjadi cantolan hukum munculnya peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yakni Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2014. Nah, di sini PTGN atau kepanjangan tangan dari pekerja profesi tukang gigi sebagai objek dari kebijakan pemerintah tersebut sama sekali tidak dilibatkan. Padahal sudah seharusnya ketika ada sebuah peraturan, pihak yang menjadi objek dari kebijakan tersebut itu diikut sertakan. Sehingga di sini kita melihat ada celah yang harus kita
lakukan terhadap penolakan poin-poin yang ada di peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Begitu Mas Rofi. Oke, Terus itu kaitannya itu ya tentang ya ini kan pertanyaan tadi itu kan kenapa harus ada PTGN? Maksudnya kenapa harus ada organisasi PTGN? Ya karena merasa PTGN menganggap bahwa organisasi selain PTGN tidak fokus terhadap penolakan mengenai kewenangan tukang gigi. Oh iya. Yang kita ketahui dari peraturan Menteri Kesehatan terbaru tahun 2014 tersebut itu juga tidak hanya membahas tentang kewenangan. Di situ kita melihat jadi judul besarnya dari Permenkes yang terbaru itu adalah kan pembinaan, pengawasan dan perizinan tukang gigi. Kan seperti itu. Nah, dalam segi pengawasan seperti apa? Itu kita tidak karena kita tidak dilibatkan, akhirnya kita juga bingung untuk menyikapi, kan seperti itu. Lalu tentang pembinaannya, sampai sejauh mana pemerintah memberikan pembinaan. Kalau kemudian ini ditarik kepada putusan MK nomor 40, salah satu hakim di MK itu kan menyatakan bahwa seharusnya dokter gigi bersinergi dengan tukang gigi dalam hal ini dalam memberikan pengetahuan ilmu-ilmu dasar tentang kedokteran gigi, karena ini juga erat kaitannya dengan peraturan tentang perlindungan konsumen. Jadi seharusnya pembinaan itu tegas dan secara teknisnya itu disampaikan, difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dalam kerja-kerjanya tukang gigi tidak asal-asalan lagi. Kan seperti itu. Poin yang harus kita petik dari sini kan tentang bagaimana, kenapa ada peraturan seperti itu, bagaimana kemudian tukang gigi ini tidak merugikan kepada konsumen, kan seperti itu. Jadi kalau mau kita bahas ada keterkaitan masalah regulasi ya, peraturan-peraturan ini itu kan banyak hal. Jadi di situ ada putusan MK, di situ ada undang-undang perlindungan konsumen, di situ juga ada tentang undang-undang praktik kedokteran. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus secara komprehensif dipahami untuk kemudian organisasi bisa menyikapinya, kan seperti itu. Nah, sejauh ini kita tidak menemukan organisasi yang fokusnya ke ranah itu. Jadi yang kita ketahui di lapangan ada organisasi hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk kemudian justru mengkooptasi, membatasi terhadap kerja-kerja tukang gigi. Padahal hak tukang gigi yaitu menyuarakan haknya. Bahwa begini loh, kalau peraturan ini dibuat seperti yang sudah ada, ini yang akan menjadi sandungan bagi tukang gigi. Konsekuensinya seperti apa? Akhirnya kita tidak bisa bekerja. Nah, ketika kita tidak bisa bekerja sebagai tukang gigi, untuk apa eksistensi tukang gigi? Ini tetap ada, kan yang seperti sudah itu. diakui pemerintah keberadaannya itu ya. Jadi satu sisi tukang gigi dinyatakan diakui oleh pemerintah, pertama oleh putusan MK, lalu diperpanjang dengan hadirnya Permenkes yang baru dengan dikeluarkan surat izin, tapi secara prakteknya tukang gigi tidak lagi bisa bekerja. Nah, di sini seharusnya ada diskusi-diskusi panjang dari pihak pemerintah yang mengeluarkan peraturan dengan pihak tukang gigi. Nah, kita belum pernah menemukan adanya organisasi lain yang konsen ke sini. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ketum PTGN tadi, kita ingin membangun komunikasi dengan beberapa organisasi tukang gigi yang ada di Indonesia untuk menyatukan visi demi tercapainya misi
tukang gigi tetap bisa lestari di bumi pertiwi, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Sekjen. Ini sudah sangat jelas sekali. Dan kami masih akan tetap bertanya lagi, akan berdiskusi kepada Bapak Sekjen. Agenda apa ke depan yang akan dilakukan PTGN? Sebagai sekjen di PTGN, saya bertugas untuk kemudian bagaimana menghimpun atau memperkuat barisan kepada internal anggota PTGN. Di situ salah satunya bagaimana kita mengikat keanggotaan ini dengan menerbitkan kartu tanda anggota KTA ya. KTA, kan seperti itu. Lalu kemudian membangun komunikasi kepada seluruh pengurus yang ada di wilayah. Mungkin bisa kita memakai media internet. Mungkin kita akan membuat jadwal-jadwal untuk pertemuan secara daring dari tempat masing-masing, karena jauhnya jarak kan seperti itu, untuk terus mengupdate apa yang menjadi perkembangan dari dunia pekerjaan profesi tukang gigi ini, kan seperti itu. Jadi lalu kemudian kita ingin membangun juga tentang bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan untuk teknis pekerjaan tukang gigi. Jadi secara teknologi bagaimana kita kemudian mengembangkan, mengupgrade pengetahuan anggota, kan seperti itu. Itu juga menginisiasi untuk membuat channel PTGN di YouTube untuk menjadi pengetahuan bagi teman-teman tentang program-program yang akan dilakukan oleh PTGN. Jadi kita nanti ini sudah akan launching juga tentang channel YouTube kita, yaitu PTGN. Seperti yang kita bincangkan hari ini juga akan menjadi informasi tambahan terhadap kepada rekan-rekan tukang gigi yang tersebar di seluruh Indonesia, kan seperti itu. Jadi ada banyak hal yang akan kita kerjakan ke depan. Dan mungkin ada pertanyaan tambahan lagi dari Mas Rofi. Ini yang akan ditanyakan yang terakhir mungkin ya. Kenapa harus menolak RUU KUHP dan Permenkes? Oh, ini yang menarik. Mungkin saya memulai ini dari tentang sejarah adanya tukang gigi di Republik ini. Dan bagaimana kemudian terombang-ambingnya kepastian hukum bagi pekerja profesi tukang gigi. Itu mungkin saya bisa membacakan bahwa profesi tukang gigi itu sudah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Mereka muncul karena jumlah dokter gigi sangat terbatas. Kala itu pendidikan dokter gigi hanya bisa ditempuh di luar negeri dengan biaya yang tinggi. Terlebih lagi, para dokter gigi itu hanya melayani pasien Eropa. Jadi ini masih pemerintahan Hindia Belanda. Nah, sehingga rakyat pun tak punya tenaga ahli untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. Nah, di sini tukang gigi itu muncul. Artinya sudah sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan eksistensi tukang gigi itu sudah ada. Itu. Berangkat dari kondisi itu, pada tahun 1928 Belanda akhirnya mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi, School tot Opleiding van Indische Tandarsten, atau disingkat dengan STOVIT di Surabaya. Ya, salah satu lulusannya adalah Mustopo.
Beliau menamatkan pendidikan pada 1937 dan mendirikan kursus kesehatan gigi di Jakarta pada tahun 1952. Dikutip dari laman resmi milik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, kursus gigi milik Mustopo berjalan selama 2 jam dalam sehari dan diikuti tukang gigi seluruh Indonesia. 2.000 tukang gigi bisa mendapat edukasi untuk memenuhi kriteria minimal ilmu kedokteran gigi. Nah, Jadi yang diundang waktu itu belum ada dokter gigi ya berarti ya? nah, Belum ada dokter gigi. itu masih jadi dokter gigi waktu itu masih yang ada itu masih lulusan Eropa dan masih hanya melayani pasien-pasien Eropa. Nah, untuk pribumi tentang bagaimana mendapatkan pelayanan gigi, kesehatan gigi itu masih belum ada. Ini adalah benar-benar masih awal yang didominasi oleh orang Cina. Nah, sedangkan ketika sudah masuk kepada tradisi, menjadi tradisi di tempat kita, khususnya di Kabupaten Jember yang bekerja sebagai tukang gigi, itu awalnya kan dari asisten tukang gigi Cina-Cina itu Yang menjadi tukang gigi pada akhirnya. yang sejak awal harganya pun tidak mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, setidaknya dalam hal kebersihan gigi dan anatomi sederhana, dalam lembaga kursus yang didirikan oleh Dr. Mustopo ini, akhirnya para tukang gigi pada waktu itu dididik oleh beliau sebagai salah satu lulusan dari Stovit yang berdiri pada tahun 1928 di Surabaya. Nah, Mustopo ingin masyarakat bisa menerima layanan perawatan gigi murah tapi berkualitas. Jadi ada keilmuannya ya, yang kemudian ditransfer kepada pekerja-pekerja tukang gigi pada waktu itu. Nah, pada tahun 1957 ia kembali membuka sebuah tempat kursus bernama Kursus Tukang Gigi Intelek supaya lebih bisa mengakomodir pendidikan untuk tukang gigi. Lalu setahun kemudian Mustopo mendirikan Dental College Dr. Mustopo yang menjadi cikal bakal dari perguruan tinggi swasta Dental College Dr. Mustopo yang sekarang berkembang jadi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Kenapa beragama? Karena ini lahir pada tahun 60-an, sekitar 65, di mana secara politik di Indonesia pada waktu itu masih sedang rame-ramenya komunisme. Nah, untuk menyatakan bahwa ini bukan bagian dari komunis, maka ada embel-embel beragama. Sebenarnya kalau mau ditelusuri ya bukan hanya Mustopo Beragama, bukan Universitas Dr. Mustopo Beragama saja yang ada hal seperti itu. Jadi hanya untuk pengetahuan sebagai sejarah, kenapa kok ada universitas di belakangnya ada embel-embel kata beragama. Nah, seperti itu. Nah, jika tempat kursusnya diperuntukkan bagi tukang gigi, maka perguruan tinggi swasta Dental College Dr. Mustopo membantu mencetak dokter gigi berkualitas tanpa perlu lagi ke luar negeri. Jika dilihat dari sejarahnya, profesi tukang gigi sedari dulu sudah jalan berbarengan dengan dokter gigi. Jadi kalau saat ini kemudian tukang gigi akan dihapus dari bumi pertiwi, ini bisa dikatakan Lupa sejarah gitu ya? negara akan melupakan sejarahnya. Nah, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menyampaikan, minimal mengingatkan kepada pemerintah bahwa tukang gigi, eksistensi tukang gigi ini sudah ada sejak dahulu kala, kan seperti itu. Nah, sampai akhirnya Indonesia tiba di awal dekade 1970-an. Jumlah tukang gigi kian membludak hingga Kementerian Kesehatan merasa perlu melakukan pembatasan dengan mengeluarkan Permenkes nomor 53 garis miring DPK garis miring 1 Romawi garis miring K besar garis miring 1969. Tak ada lagi izin baru diterbitkan bagi tukang gigi kecuali izin yang diperoleh sejak
1953. Nah, sejak munculnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1871 pada tahun 2011, akhirnya kita yang memiliki konsen terhadap pembelaan, terhadap bagaimana melestarikan tradisi turun-temurun tukang gigi yang berasal dari Kabupaten Jember ini, akhirnya kita menemukan data-data bahwa peraturan tentang tukang gigi itu sudah ada sejak tahun 69, yang kemudian diperbaharui lagi pada tahun 89, yang di situ semakin menyempit lagi kewenangan bukan hanya kewenangan, bahkan tentang tentang penerbitan surat izin itu dibatasi hanya bagi orang yang berusia di bawah 65. Seperti itu. Nah, di sini ada banyak pengetahuan kemudian bahwa regulasi tentang tukang gigi itu sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Nah, bagaimana kemudian aturan ini secara tidak langsung menghapus atau melarang profesi tukang gigi? Lalu dari mana kami hidup, kan seperti itu. Artinya secara kemanusiaan setiap orang memiliki haknya untuk bekerja, mencukupi, berpenghasilan demi untuk menghidupi keluarga, kan seperti itu. Nah, keresahan tukang gigi terhadap aturan tersebut pernah diakomodir oleh Hamdani Prayogo. Prayogo adalah seorang tukang gigi yang menjadi penggugat Undang-Undang Praktik Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Singkatnya, MK mengabulkan gugatan Prayogo dan keluarlah Permenkes nomor 39 tahun 2014 sebagai turunannya. Profesi tukang gigi kembali legal digeluti. Tetapi karena peraturan ini tidak meluas dalam hal sosialisasinya, akhirnya ada beberapa daerah yang ternyata masih belum mendengar mengenai adanya penambahan frase dalam putusan MK tentang tukang gigi tidak boleh bekerja karena dianggap menyerupai pekerjaan dokter atau dokter gigi, kan seperti itu. Nah, karena tidak meratanya sosialisasi tersebut ke daerah-daerah, akhirnya terjadi beberapa kejadian kriminalisasi terhadap pekerjaan tukang gigi, profesi tukang gigi. Mungkin bisa kita sebut rekan tukang gigi, rekan kita yang ada di Palangkaraya sampai kemudian dipenjarakan. Lalu yang terbaru di Kabupaten Bulungan, daerah Kalimantan Utara, juga terjadi kriminalisasi terhadap 6 tukang gigi di sana. Nah, inilah yang tidak diinginkan. Jadi kita ingin menyuarakan kepada pemerintah untuk benar-benar lurus dalam menerbitkan peraturan, juga lurus tentang penerapannya kepada masyarakat, sehingga tukang gigi yang rawan mendapatkan kriminalisasi dari aparat kepemerintahan, disinilah kenapa kita berorganisasi seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana Mas Rofi? Oke, terima kasih kepada Bapak Ketum dan Bapak Sekjen. Mungkin pertanyaan kami cukup sekian dulu karena ini sudah sangat jelas, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.